Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aska. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan dari usaha yang akan saya dirikan. Saya akan mendirikan usaha toko kue atau bakery dengan nama Dena Bakery. Baik, saya akan menjelaskan mengapa dan apa latar belakang dari saya memilih untuk mendirikan usaha tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, roti dan kue telah lama menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Akan tetapi, banyak toko kue saat ini menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah, dan ada juga yang menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk mendirikan usaha toko roti dengan nama Dena Bakery yang menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dengan inovasi terbaru, dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Berdasarkan data yang saya peroleh bahwa pertumbuhan minat pelanggan terhadap kue dan roti meningkat sebesar 10% dari tahun 2014 hingga 2020. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perkembangan toko kue untuk memenuhi permintaan dan minat pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan visi dan misi dari usaha yang akan saya dirikan. Visi dari usaha kami adalah menjadi toko roti yang terpercaya dengan cita rasa yang lezat dan berkualitas tinggi di kota ini. Sedangkan misi dari didirikannya usaha kami diantaranya: 1. Menyediakan berbagai jenis roti dengan bahan-bahan yang segar, sehat, dan halal untuk dikonsumsi. 2. Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. 3. Menjaga kebersihan dan kualitas produk yang dihasilkan. 4. Mengembangkan inovasi dalam pembuatan roti untuk memenuhi selera pelanggan. 5. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan melalui pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil dari usaha yang saya dirikan. Nama untuk usaha roti yang akan saya dirikan adalah Dena Bakery, di mana filosofi dari nama ini terinspirasi dari seorang pengusaha muda yang cerdas dan inspiratif bernama Dena Haura. Filosofi ini menggambarkan bahwa kami menekankan pentingnya kepuasan pelanggan serta memperhatikan setiap detail dalam proses kerja. Kami juga menjunjung tinggi standar kebersihan dan kualitas pangan yang kami gunakan. Dengan demikian, kami dapat menghasilkan produk yang mempunyai kualitas yang tinggi dengan rasa yang lezat dan tentunya aman untuk dikonsumsi, serta dapat memberikan nilai-nilai positif bagi produsen dan konsumen serta masyarakat secara umum. Adapun produk yang ditawarkan pada toko kue kami diantaranya berbagai varian roti, pastry, slice cake, birthday cake, dan cookies. Dan lokasi pembangunan Dena Bakery ini terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan manajemen dari usaha yang akan saya dirikan. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi bakery ini dibagi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang pemasaran atau penjualan, bidang produksi, dan bidang administrasi atau bendahara. Dan berikut adalah tugas dari masing-masing struktur organisasi pada Dena Bakery. Yang pertama, owner atau pemilik. Ia bertugas untuk mengambil keputusan penting, memantau perkembangan bisnis, serta memelihara hubungan dengan para stakeholder. Yang kedua, bidang produksi. Ia bertugas untuk merencanakan produksi, mengembangkan resep, mengatur jadwal produksi, mengawasi proses produksi, dan tentunya memastikan ketersediaan stok bahan baku. Yang ketiga, bidang keuangan atau bendahara. Ia bertugas untuk mengelola keuangan bisnis dengan mengatur transaksi, membuat laporan, mengelola kas, serta memperhitungkan anggaran bisnis.
Dan yang terakhir ada bidang pemasaran. Ia bertugas untuk mengembangkan pasar dan mempromosikan produk Dena Bakery agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kami akan menjalankan aspek pasar pada usaha kami. Yang pertama, target pemasaran yang kami tuju mencakup semua kalangan, baik anak muda maupun orang dewasa. Yang kedua, tingkat pesaing yang bergerak pada usaha yang serupa di kota Pontianak terbilang sedikit, karena hanya terdapat beberapa toko roti saja, dan pada umumnya masyarakat lebih mengenal toko-toko ternama saja yang rasa dan kualitasnya sudah terjamin. Maka dari itu, kami berinisiasi untuk mendirikan toko ini dengan konsep yang berbeda, serta nantinya akan diadakan promosi dan iklan dalam jumlah besar agar toko kami menjadi lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Yang ketiga, upaya pemasaran akan kami lakukan bersamaan dengan promosi melalui media sosial dan melalui sponsor apabila terdapat event yang menarik. Dalam promosi tersebut, kami akan menekan harga serendah-rendahnya, yaitu mulai dari Rp15.000 sehingga masyarakat dapat tertarik untuk mencoba dan membeli produk kami. Yang keempat, jika sudah dikenal oleh masyarakat luas, maka kami akan memperkirakan penjualan rata-rata 100 roti atau cake per hari dengan harga Rp15.000, sehingga diperkirakan penghasilan dalam sebulan mencapai Rp45 juta. Dan setelah dikurangi dengan biaya produksi, operasional, dan promosi, keuntungan bersih yang dapat diperoleh sekitar Rp20 juta per bulan. Selanjutnya terdapat aspek produksi, diantaranya 1. Bahan baku yang kami gunakan dalam proses produksi adalah bahan baku dengan kualitas yang tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap rasa dan tekstur dari produk kami. Yang kedua, kami menggunakan teknologi modern sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan produk dapat dihasilkan dalam jumlah yang cukup dengan waktu yang efisien. Yang ketiga, kami akan memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang keempat, kami akan selalu memantau perkembangan keuntungan dari usaha yang kami jalani agar dapat terus-menerus mengembangkan dan memperbaiki produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, terdapat aspek keuangan yang akan kami terapkan. Di antaranya, yang pertama, kami akan menyusun anggaran bisnis untuk mengatur pengeluaran serta pemasukan. Yang kedua, kami akan membuat laporan keuangan secara berkala agar dapat memantau perkembangan keuangan dari usaha yang kami jalani. Yang ketiga, kami akan mendata setiap transaksi keuangan agar mempermudah dalam mengelola keuangan pada usaha kami. Baiklah, setelah membahas aspek keuangan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis, analisis SWOT dari usaha yang kami dirikan. Yang pertama, ada kekuatan atau strength, yaitu produk kami memiliki tampilan yang unik dan menarik dan memiliki berbagai varian sehingga dapat menarik konsumen untuk mencoba produk kami. Produk kami memiliki cita rasa yang lezat dan memiliki ciri khas tersendiri karena pemilihan bahan baku yang segar dan berkualitas. Harga produk yang kami tawarkan sesuai dengan kualitas produk kami serta dapat dijangkau oleh semua kalangan. Lokasi outlet yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen yang hendak membeli. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang akan diperoleh cukup besar. Yang kedua, kelemahan atau weakness, yaitu waktu ketahanan kue kami singkat karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Roti bukan makanan pokok bagi orang Indonesia. Kemudian membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan usaha ini dikarenakan harga mesin untuk produksi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir diperlukan biaya promosi yang cukup tinggi karena perlu adanya promosi secara besar-besaran di awal agar dapat menarik minat konsumen serta memperkenalkan produk kami kepada masyarakat. Yang ketiga, peluang atau opportunity, yaitu dengan adanya perkembangan teknologi, maka proses pemasaran dan promosi akan menjadi lebih mudah, diantaranya dapat menggunakan media sosial. Jumlah usaha yang bergerak di bidang ini pada kota Pontianak dapat dikatakan masih sedikit, sehingga memungkinkan kami untuk menarik dan memikat lebih banyak konsumen. Kemudian,
Produk kami memiliki cita rasa lezat dan mempunyai berbagai varian. Inovasi varian produk kami bertujuan untuk menarik semua segmen pasar sehingga produk kami menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan produk dengan pasar khusus seperti produk halal dengan target pasar yaitu umat Islam. Mengingat di Indonesia mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Yang keempat, ancaman atau threat, yaitu masyarakat lebih mengenal toko roti yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, maka untuk perhitungan harga produk harus dipertimbangkan apakah perlu menaikkan harga produk ataukah tidak, agar tidak terjadi kerugian. Kedepannya akan banyak pihak lain yang akan mendirikan usaha bakery atau toko roti dikarenakan keuntungan yang akan didapatkan cukup besar serta peluang target pasar yang luas pada kota Pontianak. Dan yang terakhir, selera dan minat masyarakat relatif dan sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu adanya survei secara berkala untuk mengetahui minat masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.